Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Wahyu Putri Kinasih dengan NIM V3421010, kelas TIA Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah proyek yang kami kembangkan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Karyawan. Sistem ini dirancang untuk mempermudahkan pengelolaan karyawan, mulai dari manajemen cuti dan lembur, penilaian kinerja karyawan berbasis objektif and key result, sehingga pengelolaan dan reminder meeting. Selama video ini, saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari fitur-fitur utama hingga manfaat yang didapatkan oleh pengguna. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana sistem ini dapat diakses dan dapat digunakan. Pada sistem informasi manajemen karyawan memiliki 4 role, yaitu HRD, PM, CTO, dan juga karyawan. Untuk yang pertama, kita akan login sebagai karyawan. Pada sistem informasi manajemen karyawan, modul manajemen kehadiran dan penilaian kinerja berbasis objektif and key result, karyawan hanya memiliki akses yaitu pada pengajuan data lembur dan juga pengajuan data cuti. Pada menu ini, karyawan dapat mengajukan lembur. Karyawan dapat mengisi tanggal mulai lembur dan juga waktu mulai lembur. Di sini saya akan mengisi pada jam 8 hingga jam 11 malam. Selanjutnya, karyawan dapat memilih attachment atau bukti saat dia lembur. Lalu klik simpan. Pada tabel ini terdapat status pending di mana pengajuan ini masih di tahap pending. Belum ada verifikasi dari HRD maupun CTO. Untuk selanjutnya, karyawan dapat melakukan aksi view maupun juga delete. Ketika status pengajuan reject, maka karyawan tidak dapat melakukan delete. Karyawan hanya dapat melakukan aksi view dan juga edit. Jika data pengajuan di-approve, maka aksi hanya dapat melakukan view, tidak dapat melakukan delete maupun edit. Untuk selanjutnya, yaitu ke menu data cuti. Pada pengajuan cuti, hampir sama dengan pengajuan lembur. Karyawan dapat mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, tipe cuti, dan juga attachment. Pada menu pengajuan cuti, karyawan memiliki total cuti. Total cuti yang dimiliki karyawan untuk cuti tahunan yaitu 12. Untuk selanjutnya, kita akan login sebagai CTO. Di sini, CTO memiliki akses kepada fitur cuti, yaitu pengajuan cuti, aksi di sini sama persis dengan aksi yang ada di pengajuan lembur, di mana ketika status pending, maka hanya dapat melakukan view maupun hapus. Untuk status reject, maka hanya view dan juga edit. Dan status approve hanya dapat melakukan view. Untuk selanjutnya, fitur yang dapat diakses oleh CTO yaitu review pengajuan lembur, di mana CTO dapat melihat pengajuan lembur oleh seluruh karyawan. Di sini, CTO hanya dapat melakukan aksi view saja, dan juga melakukan export ke Excel. CTO juga dapat melihat pengajuan cuti seluruh karyawan. Dan yang terakhir, CTO dapat melihat penilaian kinerja seluruh karyawan.
Selanjutnya, kita akan login sebagai IM. Di sini, PM memiliki fitur hampir sama dengan karyawan, yaitu dapat melakukan pengajuan lembur, pengajuan cuti, dan dapat melihat pengajuan lembur seluruh karyawan maupun cuti seluruh karyawan. Di sini, PM dapat melakukan penilaian OKR. Di dalam fitur tambah data penilaian karyawan atau OKR, di sini dapat memilih karyawan. Di sini hanya dapat tertampil data karyawan saja. Kita pilih ini, lalu bulan. Selanjutnya, kita dapat memilih key result. Key result ini dijadikan sebagai parameter. Lalu tipe penilaian. Target dari key result ini yaitu 80. Kita coba isi dengan realisasi 80. Di sini PM dapat melakukan aksi view, yaitu melihat data penilaian yang telah diinputkan sebelumnya. Dapat mengedit nilai, dan juga dapat menghapus penilaian. Dan yang terakhir, dapat mengelola meeting. Kita coba untuk menambahkan data meeting. Pilih karyawan, di sini dapat memilih karyawan lebih dari satu. Lalu tanggal meeting yang akan dilakukan, memilih waktu mulai, dan juga waktu selesai. Di sini kita dapat menyebutkan link meeting yang akan digunakan. Selanjutnya itu deskripsi. Selanjutnya, karyawan akan mendapatkan email atau notifikasi mengenai meeting yang telah dibuat. Di sini, PM dapat melakukan aksi view, melihat detail meeting, mengedit data meeting, dan juga menghapus data meeting. Dan yang terakhir, kita akan login sebagai HRD. Di sini, HRD dapat memiliki akses ke seluruh fitur, yaitu memiliki akses untuk data master. Di sini terdapat data master key result, di mana HRD akan membuatkan key result atau parameter yang akan digunakan untuk review OKR. Di sini kita dapat menambahkan parameter atau key result-nya, dan juga target. Selanjutnya, HRD juga dapat melakukan pengajuan lembur dan juga pengajuan cuti. Nah, pada menu kelola absensi, HRD dapat melakukan review lembur seluruh data karyawan dan juga ajuan cuti seluruh data karyawan. Namun perbedaannya pada aksi view data pengajuan cuti maupun pengajuan lembur, HRD dapat melakukan verifikasi pengajuan, yaitu dengan melakukan approve maupun disapprove. Jika melakukan approve, maka klik setuju, lalu setuju, maka status data akan berubah menjadi approve. Jika data di-reject, harus mengisi alasan penolakan. Di mana karyawan nantinya akan melakukan edit untuk kembali mengajukan cutinya. HRD juga dapat melakukan penilaian kinerja karyawan sama seperti dengan yang dilakukan PM. Dan yang terakhir yaitu fitur reminder meeting. HRD juga dapat melakukan pengelolaan data meeting untuk reminder meeting kepada karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.